Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila dengan NIM 210210115 dari kelas 2E, Prodi Administrasi Publik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pergeseran paradigma NPM, OPA, dan NPS. Nah, yang pertama, pergeseran paradigma dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, Public Administration atau yang disingkat dengan OPA. Yang kedua, New Public Management atau yang disingkat dengan NPM. Dan yang ketiga, New Public Service atau yang disingkat dengan NPS. Nah, All Public Administration. Paradigma administrasi negara lama dikenal juga dengan sebutan administrasi negara tradisional atau klasik. Paradigma ini merupakan paradigma yang berkembang pada awal kelahiran ilmu administrasi negara. Tokoh paradigma ini adalah antara lain Woodrow Wilson dan dengan karyanya The Study of Administration pada tahun 1887, serta F. W. Taylor dengan bukunya Principles of Scientific Management. Nah, prinsip dasar OPA yang pertama, fokus pemerintahan pada pelayanan publik secara langsung melalui badan-badan pemerintah. Yang kedua, kebijakan publik dan administrasi menyangkut perumusan dan implementasi kebijakan dengan tujuan yang dirumuskan secara politis dan tunggal. Yang ketiga, administrasi negara bertanggung jawab secara demokratis kepada pejabat politik. Yang keempat, administrasi publik mempunyai peranan yang terbatas dalam pembuatan kebijakan dan kepemerintahan. Yang kelima, partisipasi warga negara terbatas. Yang keenam, nilai utama organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas. Yang ketujuh, organisasi publik beroperasi sebagai sistem tertutup. Yang kedelapan, program publik dilaksanakan melalui organisasi hierarkis. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang New Public Management atau NPM. NPM muncul pada tahun sekitar 1980-an, khususnya di New Zealand, Australia, Amerika, dan Inggris. Nah, ketika terjadinya krisis di negara tersebut, paradigma NPM ini muncul disebabkan oleh sejumlah kekuatan yang baik di negara maju maupun negara berkembang. Sasaran utama dari perubahan yang diinginkan adalah peningkatan cara pengelolaan pemerintah dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan keefisiensi dan keefektifan. Nah, prinsip dasar NPM. Yang pertama, penanganan oleh manajer profesional. Yang kedua, adanya pendefinisian yang jelas terhadap tujuan yang jelas, target dan indikator keberhasilan. Yang ketiga, penekanan pada pengawasan, keluaran dan manajemen wirausaha. Yang keempat, penekanan yang lebih besar pada disiplin dan penghematan. Yang kelima, unit yang terkumpul. Yang keenam, kompetisi dalam layanan publik. Yang ketujuh, penekanan terhadap dari manajer publik dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas New Public Service atau NPS. Nah, menurut Den Hart dan Den Hart, memasukkan nilai-nilai bisnis ke dalam organisasi publik telah merusak nilai tatanan administrasi publik. Oleh karena itu, mereka mengusulkan penerapan nilai-nilai baru. Hal yang dinilai baru dari perspektif ini adalah mengembalikan pihak yang dilayani dari pelanggan ke posisi yang sebenarnya, warga negara. NPS lebih mengarah pada nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan, dan pelayanan kepentingan umum. Prinsip dasar NPS yang pertama, melayani warga negara bukan pelanggan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan publik. Yang ketiga, kewarganegaraan lebih berharga atau bernilai daripada kewirausahaan. Yang keempat, berpikir strategis dan bertindak demokratis. Yang kelima, menyadari bahwa akuntabilitas tidaklah mudah. Yang keenam, melayani daripada mengarahkan. Yang ketujuh, menghargai manusia, tidak hanya sekedar produktivitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.